Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha muslikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan bermacam-macam nikmat, terutama sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita semua dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat. Shalawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Manusia membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Oleh karenanya, sikap dan kepribadian manusia sangatlah ditentukan dari lingkungan tempat ia berada, entah itu keluarga, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Dalam Islam, masalah memilih pergaulan menjadi satu hal yang amat penting, sebab hubungan antara manusia atau hablum minan nas bisa sangat mempengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhannya atau hablum minallah. Maka dari itu, orang beriman tidak boleh sembarangan dalam memilih pergaulan. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Mathalul jalis as-salih wal jalis as-su'i kamathali sahibil miski wa kiril haddadi. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kira haddadi yuhliku badalaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithatan." Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan seorang pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan harum baunya. Adapun berteman dengan seorang pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan bahwasannya dampak dari pergaulan bisa berakibat positif ataupun negatif. Jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita bisa menjadi orang yang baik pula. Atau paling tidak, ada rasa malu ketika kita hendak melakukan perbuatan jelek di saat bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi, jika kita bergaul bahkan menjadi karib orang
orang yang tidak baik, maka bisa jadi kita akan terpengaruh untuk melakukan perbuatan buruk seperti yang mereka lakukan. Paling tidak, kita akan menganggap wajar ketika berbuat satu keburukan yang mungkin kecil menurut pandangan mereka. Maka dari itu, dalam memilih seorang teman, sahabat, dan kerabat, haruslah dikarenakan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan sebuah ujangan kepada ke-12 muridnya, bagaimana seharusnya orang yang beriman bergaul sesuai dengan keimanan. Qala Isa alaihissalam, tahabbabu ila Allah bi bughdi ahli al-ma'asi wa taqarrabu ila Allah bi tabaudi minhum wal tamisu ridallahi bi sukhtihim. Bersabda Nabi Isa alaihissalam, tunjukkanlah cintamu kepada Allah dengan benci kepada ahli maksiat, dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan menjauhkan diri dari mereka, serta carilah ridha Allah dengan murka terhadap mereka. Kemudian Nabi Isa ditanya, siapakah yang seharusnya kami pergauli, wahai Ruh Allah? Nabi Isa pun menjawab, jalisu man tudzakirukumullah ru'yatuhu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa man yur'ibukum fil akhirati amaluhu. Pergaulilah bagi kalian, pertama, orang yang sekiranya engkau memandangnya dapat mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang yang selayaknya kita pergauli adalah mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, mereka yang selalu ingat kepada Allah. Sebab orang seperti ini akan selalu berbuat kebaikan, menjaga diri dari perbuatan dosa dan kesalahan, baik kepada Allah ataupun kesalahan sesama manusia. Sikap, ucapan, dan perbuatan mereka selalu dalam pertimbangan keimanan, sehingga ketika kita berada di dekat mereka, bukan hanya memberikan kedamaian, hati ini akan tetapi menjadi satu nasihat dan pengingat bagi diri kita, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi diri kita. Sadiquka may yadulluka ala khairin. Sahabatmu adalah orang yang menunjukkan padamu akan jalan kebaikan. Kedua, pergaulilah orang yang dengan ucapannya bisa menambah amal solehmu. Seekor lebah yang memakan sari bunga, maka yang dihasilkan adalah madu. Seorang mukmin yang baik, maka akan keluar dari lisannya kebaikan-kebaikan pula. Mukmin yang baik akan memberikan ketentraman dan kedamaian bagi orang-orang di sekelilingnya, bukan hanya karena amalannya, tapi segala ucapan, perkataan yang keluar daripada lisannya dapat menyejukkan hati, bahkan dapat memotivasi diri kita dalam beramal. Sebagai contoh, ketika kita bersama seorang mukmin yang baik, jika seruan azan telah berkumandang dan waktu melaksanakan kewajiban sholat pun telah tiba, maka ia akan menjawab seruan azan, dan bahkan ia akan mengajak kita untuk segera melakukan ibadah sholat. Atau ketika diri kita hendak melakukan satu kejelekan, maka ia akan berusaha untuk mencegah kita melakukannya. Bukan sebaliknya, ketika seruan azan berkumandang, justru ia jadikan sebagai bahan candaan dengan mengatakan, besok masih ada sholat zuhurnya, atau ungkapan-ungkapan jelek lainnya yang pada akhirnya menjadikan diri kita malas untuk beribadah dan mungkin menganggap remeh satu ibadah. Dalam satu riwayat, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, kun yaqwanan wartada li nafsika ikhwanan wa kullu khutrin wa sahibin la yu'aziruka ala basarati fahuwa laka aduun. Wahai Musa, bangkitlah dan carilah bagi dirimu seorang saudara, dan setiap sahabat dan kawan yang tidak menolongmu
dalam mencapai kecintaan aku, maka ia adalah musuhmu. Terakhir, yang ketiga, pergaulilah orang yang dengan amalannya bisa menjadikan kamu takut akan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan kita di dunia tak ubahnya seperti sebuah ladang yang harus kita tanam dan manfaatkan agar kelak kita bisa memanen dan mendapatkan keberuntungan di hari akhirat. Seringkali kita terlena dengan urusan akhirat, sebab tidak jarang ketika beribadah atau beramal yang kita lihat adalah orang-orang di sekitaran kita yang mungkin ghirah beribadahnya lebih rendah dari kita, sehingga kita jadikan sebagai tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, seyogyanya kita pilih orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang kualitas ibadahnya lebih baik dari kita, sehingga ketika bersama mereka menjadikan kita semangat untuk beribadah dan setiap saat ingat akan akhirat. Walamma su'ila salawatullahi alaihi salam anil akyasi minan nas qala aktharuhum lil mauti dhikran wa ahsanuhum isti'dadan. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang siapakah orang yang cerdas. Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat akan akhirat, ingat akan kematian, dan yang paling baik mempersiapkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istinbat dari khutbah yang singkat ini adalah seorang mukmin jangan sampai salah dalam memilih pergaulan. Bergaulah dan dekatilah orang-orang baik, dekatilah orang-orang yang soleh, dekatilah orang-orang yang dapat menuntun kita kepada jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ma'allah, fa in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Hendaklah engkau selalu bersama-sama dengan Allah. Namun jika engkau tidak mampu, berusahalah selalu bersama-sama dengan orang yang dekat dengan Allah, karena sesungguhnya orang-orang itulah yang akan menyampaikanmu kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur